Bang Yos, ini yang kelompok Goliat yang dari Papua yang dianggapnya serem itu diajak ke Jakarta, benar nggak yang ke Dufan? Akhirnya dibawa ke Dufan sama tim BIN. Undangan yang seru kata yang anu itu yang awal itu kan. Ya, ya. Bang, jadi kayak itu perasaan pilu itu nggak sih Bang yang juga nyebabin ketika perjalanan karir Bang Yos waktu di BIN akhirnya bisa berdialog sama orang-orang GAM, sama orang-orang OPM agar supaya ya nggak berontak lagi gitu ke pemerintah RI. Iya, jadi Andini ya, di dalam intelijen itu ada namanya 3 operasi ya, dalam intelijen. 1 operasi penyelidikan, kayak yang saya tadi kan ke tim-tim untuk menyelidikan kan. Ada operasi pengamanan dan ada operasi penggalangan. Nah biasanya orang akan melakukan operasi pengamanan pun penggalangan itu selalu didahului oleh penyelidikan gitu. Kalau pengamanan itu contohnya, kalau ada kunjungan presiden ke luar negeri, saya melakukan ini, operasi pengamanan, saya menulis ke sana melakukan penyidikan, mempelajari situasi di negara itu yang ada, kira-kira kondusif tidak untuk kunjungan presiden. Nah, baru saya memberikan green light kepada Pak Surpres, Pak. Segala sesuatunya tidak ada masalah gitu. Nah, tentang GAM ini, saya mencoba melakukan operasi penggalangan. Namanya operasi penggalangan itu ada 2, ada yang keras dan ada yang lunak. Nah, yang lunak itu kita sebut populernya adalah soft power gitu kan, dengan menggunakan soft ya, dengan anukan yang lunak gitu. Nah, cobalah apa sih sebenarnya yang menjadi tuntutan dan mereka yang saya pelajari kan. Saya komunikasi lewat telepon dengan pimpinan GAM ya, yang dipimpin oleh Din Minimi ya, itu sebanyak 20 orang. Nah ternyata 6 tuntutan itu 1, 2, 3, 4, 5 ini ada semuanya, ini pemerintah daerah ini tanggung jawabnya dan tidak ada masalah satupun karena hanya masalah dia ingin inong itu janda-janda itu kan janda-janda si yang benar terus yatin piatu gitu kan ingin nanti kalau ada pilkada di sana diawasi ingin diterjunkan KPK untuk ini saya kira semua wajar. Hanya masalah pertama aja yaitu amnesti itu urusan pemerintah pusat dan memang itu harus diberikan. Semua pemberontak yang GAM ya atau manapun yang mau turun dengan sukarela dia diberikan amnesti pengampunan gitu dan kelompok itu belum pernah memang nggak bisa diberikan 2 kali yang sudah dapat berontak lagi nggak akan diberikan amnesti dia kelompok ini belum pernah jadi bisa gitu sehingga nggak saya dekati sana. Saya coba untuk dialog, saya datangi di tempatnya gitu. Ya memang Andi ini terus terang aja serem juga ya. Datangi data saya hanya membawa 1 ajudan, kapten, 1 pengawal, sersan gitu kan. Nggak pakai senjata katanya Bang Yos ya? Bang Yos katanya nggak bawa senjata ketika masuk ke kampung itu. Senjata. Aku kan nggak mau mati konyol lah gitu kan. Dan aku ngomong, waktu ketemu Nordin itu dia bawa AK gitu, nyangrong AK gitu kan di gubuk kecil gitu, di panggung gitu kan. Waktu saya atas itu kan. Enggak salaman, Pak Sanurdin Pak gitu. Jadi tangan kanannya ini di trigger makanya itu. Oh, detik kapanpun bisa meledak kan gitu kan. Nah, saya juga ngomong, Din, aku Pak Sutioso gitu. Ini saya kenalkan, ini ajudan saya namanya Kapten Tisna, ini pengawal saya Sarsan Wayan. Kami bertiga bahasa senjata nggak apa-apa ya. Aku declare gitu kan. Dikandung maksud gua bahas senjata lu ngepret mati juga lu kan gitu kira-kira lah gitu kan. Nah, gitu. Ya Pak, Bapak kan tentara nggak apa-apa dia ngomong begitu. Nah, Din, aku ini kan 3 orang ya, mana bisa menang sih sama kalian sekian banyak gitu. Karena aku percaya sama kamu. Iya Pak, saya percaya Bapak kan jenderal dari Kopassus, kepala BIN, saya percaya aja Pak gitu kan. Ya tapi kenapa kamu tanganmu gitu terus saya ngomong gitu. Ya Pak, dulu pernah saya berunding begini saya disergap Pak gitu. Ya aku kan nggak mungkin lah, aku pasti kalah lah sama kamu banyak. Ya sudah kita bicara aja gitu intinya. Jadi saya 1 malam itu terus berbincang-bincang ya nggak mudah ya. Udah lapar setengah mati aku. Aku membawa bekal roti bolu 8 saya iris-iris kecil-kecil ya orang 120 kan aku saya iris yang mana kenyang kan. Jadi semalam itu aja udah kedinginan, kelaparan gitu kan.
dipupuk itu. Jadi tapi akhirnya alhamdulillah mereka mau turun dan senjata semua diserahkan kepada kita. Itu namanya pendekatan soft power. Dan saya juga lakukan di Papua. Kelompok yang paling takut di sana namanya kelompok Goliat, itu di Puncak Jaya itu kan. Dengar di Aceh begitu, mereka pun turun 10 orang dengan bawa 60 senjata, minta diantar ke rumah kabin di Jakarta, katanya. Diantar sama bupati ke rumah saya mereka kan, ya saya sambut baik. Jadi maksud saya mereka kan anak sendiri, katakan dalam keluarga kan, pasti ada yang nakal. Ya, nakalnya karena minta apa? Permainkah apa? Kita coba dekati. Tapi kalau mintanya misalnya aku mau Bapak misalnya, aku mau minggat di rumah ini, nggak mau jadi anakmu lagi, ya itu kan beda, itu kan pasti nggak kita turutin. Tapi kalau ini masih masuk akal, kenapa tidak gitu kan? Ya, Bang Yos, ini yang kelompok Goliat yang dari Papua yang dianggapnya serem itu diajak ke Jakarta, benar nggak? Yang ke Dufan, akhirnya dibawa ke Dufan sama tim BIN. Undangan yang seru kata yang itu yang awal itu kan. Yang banget ya mereka itu kan ya masih primitif, belum kan nggak pernah lihat kota besar kayak itu. Terus main yang kayak gitu kan, yang apa namanya, yang jempalitan itu. Kora-kora. Namanya itu kan, aduh jerit-jerit nggak karu-karuan sampai terkencing-kencing dia kan gitu. Jadi pemandangannya itu lucu banget katanya gitu kan. Tetapi ya mereka. Oke. Bang, ini ada yang mau nanya nih, melanjutkan soal militer juga nih. Arman, silakan Arman. Selamat sore, Pak. Halo, selamat sore, Pak Arman. Nama saya Arman dari Tangerang. Saya sebagai warga sipil penasaran nih, Pak. Apa sih yang membedakan Kopassus dengan tentara biasa, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi gini Arman ya, setiap negara itu selalu mempunyai pasukan elit seperti kita gitu. Hanya namanya aja berbeda. Ya, semisal ya, kalau di Indonesia ini kan Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Ya dulu Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda, dulu RPKD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, sekarang Kopassus. Di tetangga kita di Malaysia namanya Paskas gitu, pasukan khas gitu. Lalu di Inggris misalnya namanya SAS gitu kan, Special Air Service gitu. Terus di Jerman ada GNG9 gitu, di Amerika ada Special Forces gitu. Jadi pasti punya. Nah, unit ini adalah unit yang sangat terlatih dan sangat selektif orangnya. Tentu saja jumlahnya kecil. Dan pasukan khusus itu dilatih secara khusus, dipersenjatai secara khusus, dan diberikan tugas-tugas khusus gitu. Apa itu tugas khusus? Tugas yang dinilai oleh user, oleh pengguna itu nggak mungkin dilakukan oleh tentara biasa, gitu kan? Ya, misalnya yang masuk pertama ke tim-tim itu kan semua orang Kopassus semua kan, gitu kan? Nah, jadi tugas-tugas seperti itu yang diberikan pasukan khusus. Sementara pasukan yang biasa tentu tidak dilatih seperti kita. Gitu. Kalau Arman pengen tahu latihan komando itu ya, setelah kita lulus infanteri gaya baru, terus kita latihan komando, itu 6 bulan tanpa istirahat. Ya, 2 bulan di Batu Jajar, latihan basic, lalu 2 bulan lagi di latihan gunung hutan di Situ Lembang, terus dari Situ Lembang kita pindah ke Cilacap, latihan rawa laut. Ya, terus nanti terakhir pendaratannya di Nusa Kambangan, dilatih di sana yang lulus. Jadi di basic pun kita latihan dari pagi sampai pagi lagi, hampir nggak pernah tidur. Nah, nanti kita masuk ke Situ Lembang itu melalui Ranca Mandala itu yang tempat orang olah-olah kapur itu kan ada tebing. Kita harus manjat free climb gitu kan. Rangka Ceca ini 48 meter gitu. Disinilah yang sering jatuh meninggal. Jadi kecelakaan di sana itu latihan itu dianggap biasa aja. Paling-paling pelatihnya ngomong siapa mau masuk pasukan kayak begini, gitu aja. Nah, di Situ Lembang kita juga latihan terus-terusan. Kalau dihukum selalu dimasukkan ke mana? Ke kolam. Padahal dinginnya, waduh kayak begitu kan. Nah, puncak latihan itu adalah pada saat kita long march pindah dari Gunung Hutan ke Rawa Laut ke Cilacap.
kita jalan kaki 10 hari namanya. Membawa beban, ya, dan kita harus melalui medan-medan karena dianggap itu daerah rawan ya, medan-medan gunung. Itu setiap hari rata-rata 40-50 kilo kita tempuh. Nah, biasanya latihan komando itu rontok di sini, 25% rontok di Longmas. Kakinya melentung, jagung-jagung, kakinya sobek. Aku pun sudah kayak gajah kaki saya 8 itu, aku nggak bisa lagi pakai sepatu boot. Pakai sandal jepit boleh, tapi sepatunya harus dibawa, dikalungkan begini. Jadi, jelaslah dilatihnya. Nah, nanti seminggu sebelum selesai, kita berenang bebas dari Cilacap, masuk ke Nusa Kambangan, malam-malam berenang. Itu 1 kilo jaraknya itu. Jadi kalau kita nggak dimakan hiu di jalan pun sudah bagus gitu kan. Wow. Kita berangkat maghrib itu subuh itu baru mendarat di sana di situ Lembang. Lah nanti seminggu di sana latihan penculikan gitulah anunya skenario dan dilantik di perempatan. Itu bagi yang lulus dilantik di sana, kalau enggak ya dipulangin aja gitu. Seberat itu kok mau lanjut sih Bang? Iya. Yang bikin mau terus tuh udah latihannya seberat itu tuh apa sih motivasinya, penasaran? Ya, waktu kita sudah lulus Letnan 2 ya, lalu kita jurusan infanteri sudah kursus infanteri juga 11 bulan gitu. Lalu kita diberi angket kan, langsung masuk ke pasukan bisa di Kodam 1 sampai Kodam Trikora itu 17 loh namanya kan. Atau masuk Kosterat atau Kopassus. Saya berpikir, aku sudah jadi tentara infanteri kok tanggung udah masuk Kopassus saja gitu kan. Jadi itulah ceritanya kan. Jadi 3 syarat yang harus dilewatin itu kan. Sebelum kita pakai beret merah dan mimpin pasukan khusus itu, kita harus praktek di pasukan biasa dulu. Jadi saya waktu itu dikaukan ke Siliwangi di 323 di Banjar itu. Terus dia harus tugas operasi. Nah, dan dengan pasukan 323 saya dikirim ke Kalbar untuk membasmi komunis PGRS Paraku itu kan. Baru pulang ditarik latihan komando. Nah, kalau 3 syarat sudah lewat, baru kita berdiri di depan prajurit-prajurit komando. Kalau enggak, kita diledek sama mereka. Bang, tapi kalau aku ngelihat tentara Indonesia di zamannya Bang Yos gitu, itu kan kayaknya wah keren-keren gitu. Tapi kalau dilihat ke sini nih, ke generasi muda saat ini, ketertarikan untuk masuk militer tuh kayaknya nggak sepopuler dulu gitu aku lihatnya. Kalau Bang Yos sendiri ngelihatnya gimana? Kenapa TNI itu seakan tidak sepopuler pada zaman dulu? Itu pertanyaan bagus. Jadi gini ya, militer zaman dulu ya, saya dan itu ada di semua lini. Nanti ya, kita ada di militer itu sendiri, ada di politik, ada di pemerintahan, bupati, wali kota, gubernur, ada di dewan, anggota dewan, fraksi, ABRI kan gitu kan. Dan mereka tidak pensiun, tetap aktif, bisa ditarik lagi nanti ke militer, bisa begitu. Jadi ada di mana-mana, gitu kan. Nah, tentu saja ini menjadi moncer kan tentara waktu itu kan. Nah, sementara sekarang ini, dan tidak perlu pensiun kan, sementara sekarang ini tidak ada di mana-mana kan, dengan kebijakan pemerintah back to basic, ya, lalu diplesetkan back to barak gitu, ya sudah dibantu sama prajurit itu kan. Itu yang kelihatan. Jadi tidak ada di mana-mana sekarang kan. Nah, memang ada yang jadi bupati, wali kota, gubernur kayak saya ya. Terus ada yang jadi dewan, ya, yang masuk politik. Tetapi dia harus pensiun. Contohnya saya tadi kan, aku sebenarnya pensiun dini. Umur saya belum saatnya pensiun, tapi harus pensiun kan. Kan gitu, karena saya di pemerintahan. Gitu. Jadi inilah barangkali perbedaannya yang nyolok antara sekarang dan tentara zaman dulu.